Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan belajar yaitu cara menggunakan peralatan gambar teknik. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita melakukan doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, sebelum masuk materi hari ini, saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran di pertemuan hari ini. Yang pertama itu, siswa mampu menjelaskan kembali tentang macam-macam peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Yang kedua itu, siswa mampu menggunakan peralatan dan kelengkapan gambar teknik sesuai fungsi dan prosedur penggunaan. Dan yang terakhir, melalui praktek, peserta didik dapat menggunakan peralatan gambar teknik secara aktif dan kreatif. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai pengertian gambar teknik, macam-macam peralatan gambar teknik, dan prosedur penggunaan peralatan gambar teknik. Di sini ada yang tahu apa pengertian dari gambar teknik? Tidak ada yang tahu? Oke. Jadi gambar teknik itu adalah menggambar teknik merupakan suatu teknik menggambar dasar yang diajarkan mulai dari menggoreskan sepenggal garis yang sangat jelas dari benda nyata, ide atau rencana yang diusulkan untuk pembuatan atau konstruksi selanjutnya. Gambar mungkin berbentuk banyak, tetapi metode membuat gambar yang sangat jelas adalah sebuah bentuk alami dasar dari komunikasi ide-ide yang umum. Selain itu, menggambar teknik juga merupakan susunan visual terperinci tentang suatu desain atau produk yang dijadikan sarana komunikasi antara teknikus, arsitek, dan sebagainya. Selain digunakan untuk menyampaikan informasi, gambar teknik juga dapat digunakan sebagai penelitian konsep, perencanaan, dan dokumentasi, desain suatu bangunan, mesin, dan sebagainya. Gambar teknik juga memiliki aturan yang baku terhadap penggambaran ukuran, lambang-lambang, garis, dan sebagainya, sehingga gambar teknik dapat dibaca secara tepat oleh berbagai pihak yang terlibat. Nah, di sini ada beberapa jenis peralatan gambar teknik yang akan kita bahas hari ini, yaitu ada kertas, rapido, penghapus, jangka, penggaris dan mistar, mal atau sablon, pensil gambar, dan juga papan dan meja gambar. Kertas. Terdapat beberapa jenis kertas yang sering digunakan dalam menggambar bangunan, antara lain kertas putih. Kertas putih yang harus dipakai dalam menggambar bangunan itu harus berkualitas baik, permukaan rata dan putih, dan juga bersih. Kertas gambar putih biasanya dipakai bila menggambar menggunakan pensil atau tinta. Perlu hati-hati dalam menggunakan peralatan menggambar, karena dapat merusak atau mengotori kertas. Yang kedua, ada kertas kalkir, merupakan kertas yang memiliki tingkat kejernihan hampir transparan. Peralatan gambar yang digunakan adalah peralatan khusus yaitu pensil, rapido, dan cutter sebagai penghapusnya. Alasan untuk menggunakan rapido adalah karena permukaan kalkir dibuat khusus untuk jenis tinta tertentu seperti rapido. Dan yang terakhir itu ada kertas milimeter, berguna untuk membuat pola atau merencanakan gambar. Jika menggunakan tinta, kita harus lebih berhati-hati karena kalau ada kesalahan akan sulit menghapusnya. Penghapus yang digunakan untuk kertas ini biasanya yang lembut agar tidak merusak kertas. Di dalam menggambar teknik, ukuran kertas gambar juga sudah ditentukan berdasarkan standar ISO, yang mana ukuran pokok kertas gambar adalah A0. Cara untuk menentukan ukuran kertas dalam gambar teknik dapat terlebih dahulu mengetahui ukuran kertas yang paling besar yang sering digunakan dalam menggambar teknik, yaitu ukuran kertas A0. Untuk mendapatkan ukuran kertas A0 tersebut secara benar berdasarkan standar internasional atau ISO,
maka digunakan rumus sebagai berikut. Kertas A0 mempunyai luas XY sama dengan 1 juta mm, dengan Y sama dengan X2 akar 2. Maka XY sama dengan 1 juta mm, X akar 2 sama dengan 1 juta, maka X kuadrat sama dengan 1 juta dibagi akar 2 sama dengan 771,6,7. X sama dengan akar 771,6,7 sama dengan 840,89 mm. Y sama dengan 840,89 mm dikali dengan akar 2 sama dengan 1189,19 mm. Itu ukuran dari kertas A0. Kertas juga memiliki berbagai macam ukuran menurut satuan inci maupun satuan milimeter. Nah, di sebelah rumus ini terdapat ukuran kertas dari A0 sampai A10 menggunakan satuan milimeter. Selanjutnya ada Rapido. Rapido itu pena yang memiliki mata tulis dengan berbagai ukuran mulai dari 0,1 sampai dengan 2,00. Bentuk Rapido mirip dengan pensil mekanik yang terdiri dari beberapa bagian yang disusun menjadi satu kesatuan. Cara penggunaan dalam menarik garis dengan Rapido sebaiknya ditempelkan saja pada kertas, jangan ditekan. Kemudian ditarik dengan kemiringan antara 60 derajat sampai 80 derajat dari arah kiri ke kanan. Di samping itu, jangan menarik garis dari arah atas sampai ke bawah. Lalu ada penghapus. Penghapus ini alat gambar teknik yang sangat umum dijumpai dalam menggambar teknik. Penghapus ini umumnya untuk menghilangkan atau mengganti garis gambar yang salah dipergunakan penghapus dengan mutu yang baik. Penghapus dibuat dari bahan karet atau bahan lain yang lunak. Penghapus yang baik harus dapat menghilangkan garis atau gambar yang tidak diinginkan dan tidak merusak kertasnya. Untuk menghilangkan garis atau gambar dengan tinta, harus dipakai penghapus yang khusus. Penghapus pensil biasanya penghapus dari merek standar, Staedtler, maupun Rotring. Sedangkan penghapus tinta biasanya digosok dengan silet, kemudian dihaluskan dengan penghapus tinta biasa. Lalu ada juga jangka. Jangka digunakan untuk menggambar lingkaran atau busur lingkaran. Jangka mempunyai ujung kaki yang satu dari logam luncing yang diperkuat dengan skrup. Besar kecilnya jari-jari yang dikehendaki dapat diperoleh dengan mengatur skrup. Waktu menggunakan jangka harus diperhatikan bahwa kedudukan ujung kaki jangka harus tegak lurus pada gambar bidang. Pensil yang digunakan untuk jangka sebaiknya berujung pipih dan tajam. Ini biasanya digunakan sebagai gambar awal atau sketsa. Dapat dilihat di gambar bawah ini cara menggunakan jangka yang baik dan benar. Oke, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya ini ada penggaris dan mistar. Penggaris merupakan alat bantu untuk menggambar garis atau bentuk-bentuk bangunan. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, penggaris dibedakan menjadi dua macam, yaitu penggaris lurus berbentuk persegi panjang dan lurus dengan ukuran dalam sentimeter, milimeter, maupun inci. Yang kedua, penggaris segitiga berbentuk segitiga sama sisi atau segitiga siku-siku dengan satuan ukuran sentimeter, inci, maupun juga milimeter. Mistar segitiga sebaiknya diperiksa dahulu dengan ketentuan kelayakannya. Dalam membuat garis lurus atau garis tegak lurus, yang diperhatikan dalam hal ini yaitu arahkan pensil tegak lurus 90 derajat terhadap segitiga. Miringkan pensil 80 derajat ke arah tarikan garis, lalu dalam menarik garis sambil pensilnya diputar. Kemudian setelah penggaris dan mistar ada juga mal atau sablon. Mal merupakan
Golongan alat bantu gambar yang dibedakan menjadi mal bentuk, mal huruf atau angka maupun notasi. Mal bentuk itu dapat berupa lingkaran, persegi, segitiga, segi enam, elips, dan sebagainya dengan berbagai skala atau ukuran tertentu yang sudah jadi. Sedangkan mal huruf, angka, atau notasi sering dikenal dengan sablon. Sablon merupakan alat menggambar berupa huruf atau angka untuk mempercepat proses menggambar dan memberi keterangan. Untuk penggunaan malengkung yang tidak teratur diharapkan menggunakan 3 titik pedoman agar hasil lengkungannya sesuai dengan yang dimaksud. Sedangkan untuk sablon berfungsi sebagai alat menggambar atau sebagai pengganti penggaris juga untuk mempercepat proses penggambaran macam-macam huruf dan angka sablon. Tinggi huruf dari 22 mm sampai dengan 2 cm bahkan lebih besar. Ya, selanjutnya itu ada pensil gambar. Di sini pensil gambar itu dibedakan menjadi dua, ada pensil gambar modern maupun juga konvensional. Pensil konvensional itu pensil yang harus diraut terlebih dahulu jika akan digunakan. Sedangkan pensil modern yaitu pensil mekanik yang lebih praktis penggunaannya karena tidak perlu diraut terlebih dahulu. Alat gambar ini berbeda dengan yang digunakan untuk menulis. Pensil gambar umumnya memiliki tingkat kekerasan yang berbeda-beda yang dicantumkan pada batang pensil. Cara penggunaan arah cara pengguna Cara penggunaannya yaitu mengarahkan pensil dengan kemiringan 80 derajat ke arah tarikan garis yaitu ke kanan. Waktu menarik garis pensil harus sambil diputar dengan telunjuk dan ibu jari. Nah, di bawah ini ada tabel tingkat kekerasan pensil. Ada lunak, sedang, dan keras. Di tingkat kekerasan pensil lunak itu ada 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan 7B. Sedangkan di tingkat kekerasan pensil sedang ada B, HB, F, H, 2H, dan 3H. Lalu yang terakhir ada tingkat kekerasan pensil keras yaitu 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, dan 9H. Di sebelahnya ada gambar cara menggunakan pensil. Dan kemudian yang terakhir itu ada papan dan meja gambar. Papan gambar harus mempunyai permukaan yang rata dan tepi yang lurus, di mana kepala dari penggaris T digeser. Lalu papan gambar sering terbuat dari pohon cemara, kayu pohon linde, kayu lapis, atau plywood maupun hardboard. Meja gambar digunakan sebagai alas kertas pada saat membuat gambar teknik. Meja gambar harus memiliki permukaan yang halus dan rata, dengan ukuran yang lebih besar dari ukuran kertas yang sering digunakan. Oke, jadi di sini mungkin kalian sudah familiar dengan pensil gambar. Masa ia tidak bisa menggunakan pensil gambar? Jadi selanjutnya itu di sini ada saya menyalurkan sumber referensi video mengenai peralatan gambar teknik. Dari YouTube saya ngambil, nanti linknya akan saya bagikan di WhatsApp grup kelas ya. Oh iya, yang terakhir nih, sebelum menutup pembelajaran hari ini, saya ingin membuat kelompok yang beranggotakan 2 orang atau semeja. Tugasnya itu mempraktekkan cara menggunakan peralatan gambar teknik sesuai prosedur. Prakteknya akan saya lakukan di pertemuan selanjutnya. Jadi kalian saya beri waktu seminggu untuk bisa memahami dan mencoba mempraktikkannya di rumah. Supaya apa? Supaya di minggu depan dapat mempraktekannya ketika saya panggil, dapat mempraktekkan secara baik dan sesuai dengan prosedur maupun sesuai dengan materi yang saya berikan di hari ini.
Oke, sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, berarti semuanya sudah paham ya. Maka sebelum kita akhiri, mari kita berdoa agar supaya pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Amin. Sekian dari saya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk mempelajari cara menggunakan peralatan gambar teknik sesuai prosedur ya. Karena di minggu depan saya akan panggil sesuai kelompoknya untuk mempraktekannya sesuai dengan prosedur yang baik dan benar. Oke, kurang lebihnya maaf maaf bila saya ada kekurangan dalam menyampaikan materi, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.